Polda Jabar mangkir sidang PKPS, takut konspirasi terbongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Cespleng ya. Kita kulik-kulik sedikit terkait dengan pembatalan, kebatalan atau apa itu tidak terjadi. Terkait sidang pra-peradilan Peggy Setiawan batal digelar. Polda Jabar tak hadir. Itulah ya. Padahal kasus ini seharusnya jadi prioritas bagi Polda Jabar karena ini kasus menyangkut pembunuhan Vina dan Eki ya, remaja belasan tahun, dibunuh secara sadis dan kejam katanya ya. Tapi pihak Polda bahkan sebagian pihak Polri ya, Polri yang busuk kali ya, oknum-oknum itu ya. Sementara untuk Polri yang baik tentu saja harusnya ini menjadi atensi utama karena bukan hanya ke Kapolri, bahkan ke Presiden Jokowi kasus ini sudah sampai di hadapan beliaunya ya. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada Peggy Setiawan batal digelar Pengadilan Negeri PN Bandung pada Senin 24 Juni 2024. Hari ini mestinya tadi ya pukul 10 atau dari Tribun News ya. Masa perkara sudah 8 tahun ya, kemudian DPO-nya dibiarkan berleha-leha karena adanya film, kemudian diburu kembali, bahkan filmnya sempat dihentikan oleh tangan-tangan Sikom. Apa itu Sikom? Sionis komunis itu, orang yang memiliki paham Sionis komunis itu ya. Justru karena film itu seharusnya menjadi gerak baru daripada Polda karena kasus ini pembunuhannya sadis dan kejam ya, tapi otak pelakunya tidak ditemukan ya. Sementara Peggy Setiawan dan yang sudah terpidana seumur hidup ya, ada 7 orang itu juga ditenggarai adalah kambing kurban. Oke, kita bacakan dulu ya. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon Peggy Setiawan batal digelar Pengadilan Negeri PN Bandung pada Senin 24 Juni 2024 hari ini. Pasalnya Polda Jawa Barat, Polda Jabar tidak hadir. Polda Jabar tidak hadir kenapa? Anda itu gak punya tanggung jawab terhadap publik untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Itu kewajiban itu ya, memberikan apa yang namanya presisi dan lain-lain itu, buktikan ya. Pasalnya Polda Jabar tidak hadir alias mangkir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Padahal majelis hakim yang dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman, yang mudah-mudahan tidak masuk angin ya, dan tim kuasa hukum Peggy Setiawan telah berada di ruang sidang. Ya, sepertinya ini di sebuah kolom di room TikTok ya, banyak didiskusikan terkait dengan taktik memundurkan, menggagalkan pra-peradilan ini. Ramai sebelum pagi ini ya, tadi malam itu sepertinya seperti itu ya. Master Cespleng kurang mengikuti secara seksama ya, karena tidak mengikuti dari awal ya. Namun sidang urung digelar karena dari pihak tim Biro Hukum Polda Jabar tidak hadir dalam sidang pra-peradilan hari ini. Sidang pun akhirnya diundur dan akan digelar pada Senin 1 Juli 2024 mendatang. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Niko Kili-Kili, mengaku kecewa ya. Tentu saja kecewa ya. Publik juga sangat kecewa. Anda kan bisa mengungkapkan kekecewaan itu
Tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Niko Kili-Kili, mengaku kecewa terkait dengan ketidakhadiran Polda Jabar. Jujur kami sangat kecewa dengan kejadian ini, padahal kami sangat berharap dari pihak Polda Jabar hadir pada saat ini, pada hari ini, kata dia lewat tayangan di Kompas TV. Niko menduga ada kesengajaan dari pihak kepolisian terkait hal ini. Sangat-sangat disengaja dan itu merupakan bagian strategi Zionis. Ya, manusia yang berpaham Zionis tapi tidak sadar ini bahaya ini. Ya, makanya belajar Zionisme. Jangan sampai orang-orang yang memiliki paham Zionisme itu duduk di pemerintahan, duduk di lembaga. Ini harus pinter-pinter, ini penyelenggara negara, ini pemerintah ini. Untuk pemerintah baru ya, hati-hati ya dengan gerakan-gerakan, pemikiran-pemikiran, kelakuan-kelakuan Sikom ini ya. Zionis dan komunis ini merajalela di Republik ini kayaknya. Ya. Tanpa sadar atau justru mereka sadar memang menjadi bagian daripada orang-orang itu, kelompok-kelompok itu yang tanpa sadar ini mereka hanya peralat, kemudian tidak mengetahui karena tidak mempelajari ya. Itu harus dipelajari ya, selain agama untuk politik kehidupan sosial perlu belajar tentang Zionisme ya, yang terdiri dari 24 pasal itu, agar kita betul-betul paham dan menjadi bangga dengan dasar negara kita, bukan dasar negara kita dicampakkan seperti itu. Falsafah hidup berpancasila itu sangat-sangat ideal untuk bangsa ini, untuk kita bisa survive di percaturan dunia internasional ya. Oke, kita lanjut dulu ini ya, dengan tujuan agar kasus Peggy Setiawan dinyatakan P21 ya. Mereka sangat sangat masif ya, sangat TSM agar Peggy Setiawan putra pasangan Rudi Ibu Kartini ini dijadikan kambing kurban berikutnya setelah mereka yang mendekam di dalam penjara. Ya, mereka tidak mengakui siksaan-siksaan. Itu fakta, polisi menyiksa calon-calon tersangka itu walaupun mereka tidak berbuat. Itu ada banyak dilakukan di teritorial kepolisian seluruh Indonesia. Ada di tingkat-tingkat sampai tingkat-tingkat Polres itu, Polsek itu. Bahkan kita punya pengalaman tentang itu, tentang kebajingannya polisi-polisi busuk ya. Oknum-oknum polisi busuk ya, nggak mau dibilang, mintanya dibilang oknum. Tapi banyak ya. Kalau itu diamati dengan CCTV langit gitu ya, lebih dari 80% kelakuan-kelakuan mereka itu semacam itu. Dari berapa itu? 430.000 itu. Oke, kita lanjut ya dulu ya. Dengan tujuan agar kasus Peggy Setiawan dinyatakan P21 lengkap sehingga gugatan pra peradilan akan otomatis digugurkan. Oleh karena itu, ia pun berharap agar jaksa bersikap objektif dalam menangani kasus ini. Bisa nggak mereka itu dipaksa untuk hadir di dalam persidangan ya? Inilah repotnya ya. Institusi-institusi, oknum-oknum yang tidak menyadari kerusakan hukum terkait dengan kelakuan mereka. Ini yang merusak hukum. Banyak ya, bukan hanya pihak kepolisian ya. Kita kalau ini terkait hal-hal semacam ini ya, Alvin Lim ini sangat jago ya, untuk mengupas, untuk mengetahui, dan mereka bahkan mengalami sendiri gitu loh. Kami meminta jaksa bersikap objektif dalam melihat perkara ini, biarkan sampai putusan pra peradilan ini selesai, barulah kita melihat, ujarnya. Diketahui Peggy Setiawan melalui pengacaranya lantas mengajukan gugatan pra peradilan dan menggugat Polri, CS Kapolda Polri, Ceki, ya, Kapolda Jabar, Ceki di Reskrimum Polda Jabar. Ia melakukan perlawanan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada 2016 silam. Padahal ada Peggy Setiawan lain yang memiliki potensi sangat kuat
diduga sebagai pelaku sesungguhnya dengan konco-konconya, dengan CSS-nya. Ya, banyak mereka sudah melakukan klarifikasi maupun ditodong untuk melakukan klarifikasi. Memang kasus Vina ini ditenggarai dan sudah banyak dibicarakan di room di TikTok, ya. Ada keterlibatan beberapa pihak, ada mafia, ada oknum, ada penjabat, dan ada mafia. Masa seperti ini tidak menjadi tantangan terutama untuk Kapolri dan Presiden? Ada kebusukan di dalam tragedi 2016 di Cirebon itu. Ayo, jangan kendor, siapapun dukung polisi yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.